Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Hadratal mukarramin, ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang kami muliakan, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang hebat, yang selalu memberikan nikmat-nikmat yang luar biasa pada kita semuanya. Dan kalau kita hitung, tidak mungkin bisa dihitung, karena nikmat dari Allah itu luar biasa. Leras pematan, Bu. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang kita nantikan tentunya syafaatnya di hari kiamat nanti. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa yang sama-sama kita muliakan guru kita tercinta Mukarram Kiai Haji Muslih Mustafa SAG selaku pengasuh dan pimpinan Pondok Islamic Center Taqwa dan YPM At-Tauhid Kabupaten Sragen, juga Bu Nyai Ruhayah sebagai pimpinan Geraha Anisa YPM At-Tauhid, beserta tadi tamu-tamu undangan yang mulia, ada Ustadz Lanjar, ada Ustadz Agus, dan saya lihat alhamdulillah ada Ustadz Ratno juga selaku sekjennya FUI Sragen. Alhamdulillah. Saya sore hari ini cuma mau berbagi kebahagiaan buat ibu-ibu. Mau, Bu? Mau. Jadi mau berbagi? Mau berbagi apa tadi? Kebahagiaan. Kalau bagi utang mau? Enggak. Bagi-bagi susah? Enggak mau. Tapi kalau bagi-bagi seneng? Mau. Bagi-bagi bahagia? Mau ya. Siapa yang enggak mau ya? Nah, walaupun tema kita sore hari ini adalah Aku Bangga Jadi Islam. Coba diulang, Bu. Aku bangga jadi Islam. Atau disingkat ABJI. Aku bangga jadi Islam. Ya. Jadi sebetulnya kalau di Gunung Kidul ada lagunya. Aku bangga jadi Islam, aku bangga jadi Islam, aku bangga jadi Islam, gitu ya. Ini untuk memotivasi semangat kita supaya kita tambah bangga jadi Islam. Karena saya lihat muka-mukanya ibu-ibu ini muka-muka loyo, muka-muka lesu, capek gitu ya. Ya lelah, bosen, banyak keluhan gitu. Oke, ngedumele. Ya. Iya nggak, Bu? Ya. Nah, makanya harus dikasih semangat. Makanya saya datang ke sini, saya bilang tadi, saya nggak mau berbagi kesusahan, karena saya tahu ibu-ibu pasti banyak yang ya, susah. Pengertiannya banyak ya, Bu, bukan susah karena ekonomi saja. Ada orang kaya tapi tetap susah. Kenapa? Karena dia nggak pernah merasakan bahagia. Orang kalau nggak pernah bahagia susah nggak? Susah ya. Biar duitnya banyak, rumahnya mewah, susah aja bawaannya, gitu ya. Apa meneh sing dasare susah nih, Bapak ya. Nah itu ya, Bu ya. Makanya saya nggak mau berbagi kesusahan, kita bagi kebahagiaan aja. Nah, saya nggak datang sendiri, saya membawa dua orang yang juga bisa berbagi kebahagiaan sama ibu-ibu. Ya, ini ada dua mu'alaf hebat yang sekarang sedang belajar di pesantren Al-Hadid ya. Nah, saya panggil langsung, monggo silakan kepada Mas Arif, Marcel Aswad, dan Koh Julius, silakan masuk ke sini. Nah, saya mau kenalin ini mualaf-mualaf hebat dari Gunung Kidul ya. Saya yakin kalau ngeliat muka-muka mereka nanti ibu-ibu pasti bahagia. Nah, sini.
Sini Julius ini, Mas Arif situ. Duduk. Nah, coba ibu liatin mukanya, amatin aja mukanya. Pasti bahagia tuh, seneng tuh liatnya. Nah, yang ini imut-imut, yang itu, amit-amit. Ya. Nah, ya, ini mu'alaf. Kalau saya udah bukan mu'alaf, ya. Saya, walaupun dulunya mu'alaf juga. Karena saya masuk Islam udah lama, tahun 94. Mas Arif ini masuk Islam 2017, ya, jadi 5 tahun, ya, 3 tahun dihabiskan belajar di Al-Hadith, makanya jenggotnya udah numbuh panjang, karena udah 3 tahun ngaji. Kalau ini baru kemarin jadi Islam baru sebulan, ya, baru sebulan jadi Islam, makanya belum ada jenggotnya, ya, belum numbuh jenggotnya, ya. Nah, itu namanya Arif Marcel Aswad, ini namanya Julius, namanya, ya. Nah, ibu-ibu, kenapa saya suruh memperhatikan ini supaya ibu bahagia? Karena tadi tema kita adalah aku bangga jadi Islam. Pokoknya kalau mau bahagia, rumus orang bahagia itu apa, Bu? Manusia itu kalau mau bahagia cuma satu caranya, jadi Islam. Kalau nyari kebahagiaan di luar Islam nggak akan didapat. Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya wae. Ya, kenapa? Saya dan 3 orang ini udah pernah, ya, udah pernah. Agama kami dulu bukan di sini Islam semua dari lahir tuh. Simbah umurnya pinten, Mbah? Berarti 73 tahun dari lahir Islam toh. Nah, ngapunten Mbah Kakung? 70. Berarti 70 tahun jadi Islam. Berarti rata-rata umur Islamnya sudah sepuh-sepuh, ya toh. Nah, kalau nggak jadi Islam, jenengan nih sekarang ya merasa susah, ya kan? Misalnya, aku jadi orang Islam kok susah, ya, duit nggak punya, ya, luar biasa, pokoknya banyak keluhan lah, sakit. Itu masih lebih bahagia jenengan ketimbang jenengan nggak jadi Islam. Siapa bilang jadi orang di luar Islam itu bahagia? Buktinya kami, alhamdulillah, ya, kami tidak bahagia di agama dulu, makanya kami masuk Islam supaya jadi orang yang bahagia, ya. Nah, saya cerita sedikit, mereka berdua ini aslinya jelas-jelas dari mukanya, ya, itu bukan dari tempat yang mayoritas Islam. Kalau di Seragen ini mayoritas apa agamanya? Islam, ya. Nah, Julius ini mukanya aja udah kelihatan muka kafirnya, kan? Coba lepas peci. Oh, udah nggak kelihatan ya, kalau nggak pakai peci, nggak pakai kopiah, kelihatan nggak Islamnya? Enggak, ya toh. Mukanya, ya, masih kelihatan itu, ya, muka-muka kafirnya, ya, kayak Tionghoa, betul. Ya, udah pakai lagi. Mas Arif itu, alhamdulillah ketika dia sudah belajar Islam di pesantren, makanya penampilannya luar biasa, Islami banget. Tapi asal dia, kalau Bapak Ibu mau tahu, itu aslinya dari Kupang. Ya, tahu Kupang? Jangan diplesetin, Kupang, ya. Jangan salah nyebut. Nanti lain lagi, ya. Dari Kupang, NTT, Nusa Tenggara Timur. Itu jelas daerah yang Islam apa Kristen itu? Nah, aslinya aja udah jelas bukan, ya, bukan Islam gitu, ya. Nah, ini dulu tadi minum susu kambing dia ketawa, ya, saya ledekin. Dulu dia minumnya susu babi. Sebelum jadi Islam, ya. Alhamdulillah di sini tempat Bu Nyai Ruqayyah dikasih minum susu kambing, ya, ya. Biar apa? Biar nanti fasih ngomongnya, ya. Ngajinya biar fasih gitu, ya. Nah, tapi subhanallah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas Arif itu walaupun baru jadi Islam 5 tahun. Baru jadi Islam 5 tahun. Lihat penampilannya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lebih Islami mana dia sama bapak-bapak kita ini penampilannya? Tuh, jenengan bisa nunjuk toh? Bisa bandingin toh? Padahal saya bapak-bapak kita Islamnya 70 tahun. Tapi itu baru 5 tahun, wis kalah. Lihat penampilannya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan ini dia, penampilan dia sehari-hari begini. Mas Arif ini yang dirasakan sama dia setelah jadi Islam itu apa, coba Mas Arif?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin saya nggak mau panjang lebar, saya langsung aja intinya apa. Selama saya masuk Islam, yang pertama saya rasakan perubahan dalam hidup saya. Sebelumnya kan belum mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan hidup saya itu mohon maaf seperti ya binatang, nggak teratur hidupnya. Setelah saya masuk Islam dan hidup saya berubah total. Dalam artinya bisa sholat 5 waktu, puasa. Saya bersyukur sekali bisa Allah pilih saya untuk masuk Islam, dan saat ini ya saya masih belajar untuk memperbaiki diri saya lebih kedepannya lebih bagus lagi. Ya mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah sekarang kita tanya si Ko Julius yang baru kemarin, baru sebulan masuk Islam. Yang dia rasain setelah jadi Islam apa? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah saya melakukan syahadat di tanggal 25 kemarin, yang dengan menyebutkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu saya merasakan ketenangan yang luar biasa. Ketenangannya apa? Saya dipermudahkan untuk melakukan segala aktivitas dalam agama Muslim yang sekarang. Contohnya dalam sholat. Di dalam sholat juga saya mendapatkan ketenangan. Ketenangannya berupa ketika saya sujud menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya merasakan ketenangan yang luar biasa, yang mungkin kalau orang-orang Muslim yang lainnya belum tentu bisa mendapatkannya. Dan saya bisa mendapatkan itu adalah sebuah hidayah yang luar biasa. Untuk dakwah ini yang saya sampaikan ini pun saya mendapatkan ketenangan. Ketenangannya berupa apa? Bisa menyampaikan apa yang saya rasakan kepada Bapak Ibu sekalian semua yang ada di sini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Yang dirasakan setelah jadi Islam itu bisa merasakan ketenangan, ya kan? Kalau bahasa kita itu apa? Sakinah, ya. Yang namanya sakinah itu kan tenang. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, gitu ya. Kata Allah itu yang memberikan ketenangan kepada hati orang yang beriman, ya. Jadi dia begitu syahadat dia merasakan ketenangan, beban hidupnya lepas semua, ya, serasa enteng, ya, dapat kemudahan di sana sini itu. Yang baru masuk Islam kemarin aja udah bisa ngerasain gitu Bu, apalagi yang 70 tahun, betul nggak? Halo, kok diem aja? Ya, Mas Arif yang baru 5 tahun apa yang dirasain? Perubahan dalam hidupnya, berubah total. Ya kan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, kata Allah. Allah itu adalah pelindung orang beriman. Allah mengeluarkan orang beriman itu dari kegelapan kepada cahaya. Itulah ibarat Mas Harif hidupnya dulu begitu. Dari kegelapan, ya, dari kekafiran dan kegelapan. Masuk Islam menuju cahaya Allah, maka perubahan. Ya, dia berubah total. Bahkan dia bilang tadi dulu hidupnya seperti binatang, nggak teratur, ya. Tapi setelah jadi Islam, dia merasakan bagaimana menjadi manusia yang benar, luar biasa kan, ya. Maka kemudian di Al-Hadid kita doktrin dengan doktrin ABJI atau aku bangga jadi Islam. Alhamdulillah, ya, penampilannya dia jaga. Agar apa? Agar selalu berpenampilan seislami mungkin, ya. Jangan sampai dia lepas. Dulunya nggak berjenggot, dia pelihara jenggotnya kan, ya. Dulunya celananya, ya, tidak
apa namanya masih isbal, sekarang kemudian celananya ngikuti sunnah gitu ya. Penampilannya, bajunya, bahkan sholatnya semuanya luar biasa. Ya, sudah bisa jadi imam sholat, sudah bisa imam sholat macam-macam, dari mulai imam sholat rawatib, kemudian imam sholat Idul Fitri, Idul Adha, ya. Kemudian sudah bisa jadi khotib Jumat, khotib Idul Fitri, Idul Adha, baca Quran juga alhamdulillah sudah bisa. Itu perubahan besar yang dirasain oleh Mas Arif, Bu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mau pesan yang mau saya sampaikan di sini, kami sampaikan di sini adalah mari sama-sama ibu-ibu, bapak-bapak yang Islamnya dari lahir, monggo coba diingat-ingat kira-kira apa ya yang aku rasain. Aku ki dadi wong Islam puluhan tahun dari lahir, yang sing tak rasake opo kan ya. Ya. Harusnya dengan kehadiran kami, dengan kesaksian dari saudara kita yang mu'alaf ini, sudah nggak boleh ada lagi ibu-ibu yang hadir di sini tuh yang penuh keluh kesah. Ya, ya Allah, kenapa hidup saya begini? Rasanya mohon maaf, doa mereka berdua itu nggak ada dalam doanya, daftar doanya begitu tuh nggak ada modelnya. Ya Allah, kenapa kok hidup saya susah? Nggak ada, ini nggak ada doanya mu'alaf tuh, nggak ada begitu doanya. Ya, ya Allah, kenapa kok hidupku tuh ya rasanya nggak pernah seneng, wong gitu ya. Wong kafir wae nggak pernah nyembah kepadamu dikasih kesenangan, nggak pernah. Kita udah pernah jadi orang kafir, Bu, makanya udah ngerasain. Ibu belum pernah, mau nyoba? Amit-amit, naudzubillah min dzalik. Makanya nggak usah ngedumel berdoa itu ya. Jadi mulai sekarang tidak boleh lagi gersulo, nggak boleh lagi susah, nggak boleh lagi sedih, nggak, udah hapus semua. Kenapa? Hakikatnya orang Islam itu susahnya jadi senang, sakitnya jadi sehat insya Allah. Kenapa? Tadi ada Ustadz Agus, gitu ya, bagaimana sehat cara Rasulullah ya. Kemudian sengsaranya akan menjadi kesenangan kelak. Nggak Allah ganti di dunia, nanti kan Allah gantikan di akhirat. Ibu, bapak, kalau mau tahu perjalanan mereka berdua sebetulnya sedih secara manusianya. Sedih, ya. Tapi alhamdulillah itu tidak masuk dalam daftar kesedihan hidup. Itu hanya bagian daripada bumbu-bumbu kehidupan saja. Ya, bagaimana nggak sedih? Julius ini pernah melakukan perjalanan dari Jakarta sampai ke Klaten sendirian, ya. Jalan kaki, ngompreng segala macam udah pernah dia lalui selama 1 bulan. Hanya untuk apa? Untuk mencari hidayah Allah itu. Mas Arif itu nyari-nyari pesantren yang mau nerima dia untuk belajar itu keliling-keliling. Sampai akhirnya ketemu di Gunung Kidul. Jadi itu semua bentuk perjuangan, tetapi itu bukan alasan kami ya untuk cengeng di hadapan Tuhan kita yang hebat, yang Maha Kuasa itu. Kenapa? Di antara semua kesusahan, di antara semua penderitaan yang mungkin kita alami, Allah itu sudah banyak memberikan kenikmatan. Cuma kita ini kadang-kadang memang begitu kebiasaannya. Kalau ada tetangga baik, ya, yang baiknya nggak pernah dihafal, yang dihafal yang jeleknya. Ya podoe karena Tuhan yang itu. Di antara semua kenikmatan yang Allah kasih nggak dihafal, baru diuji sedikit sudah memble, ya toh? Yang nikmat lupa. Ya, pernah dapat duit dikasih sama Allah puluhan juta, begitu nggak dikasih duit, begitu rugi, ya langsung ngedumel. Nah, inilah sifat kita ya. Nah, maka mari sama-sama mulai sekarang ya, alhamdulillah kita lihat mualaf-mualaf kita ini ya, walaupun mereka ini hidup sebatang kara, Bu. Mas Arif itu masuk Islam sendiri di keluarga. Julius ini sebatang kara, bapaknya nggak tahu kemana, ibunya sudah meninggal dalam keadaan masih non Muslim, ya. Julius tinggal sendirian sampai sekarang. Nah kalau jenengan kan enak, alhamdulillah dari lahir ada bapak ibunya, ada pak leknya, budenya, luar biasa banyak keluarganya. Dia keluarga mereka ini ya kita ini datang ke sini dapat keluarga Pak Yai Musli, ya kan. Kemudian bersama ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, itu keluarga mereka. Ya, kenapa? Karena memang mereka masuk Islam itu sendiri. Tapi kenapa mereka tidak pernah sedih? Kenapa mereka nggak pernah berkeluh kesah? Kenapa mereka kok selalu terlihat bahagia? Ya karena tadi, karena buat mereka jadi Islam itu adalah sebuah
Kebahagiaan mengalahkan semua kesedihan, mengalahkan semua penderitaan, mengalahkan semua yang susah. Yang susah itu semua kalah. Kenapa? Jadi Islam. Ya. Dan ternyata Bapak Ibu, ya, untuk menjadi Islam itu tidak mudah, butuh perjuangan. Ya. Tapi hari ini nggak cerita tentang bagaimana perjuangan mereka jadi Islam. Mas Ari perjuangannya panjang, Julius perjuangannya panjang, saya juga. Ya, lain waktu karena waktunya tadi udah diuling sama Pak Yai Musli. Jangan panjang-panjang, simpen tenaganya, masih panjang perjalanan dakwah. Ya. Tapi intinya Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Julius, Arif, saya, ya, yang mantan-mantan non-muslim hadir di sini di hadapan Bapak Ibu ingin menyampaikan satu hal. Jadi wong Islam itu tidak boleh susah, harus bahagia. Udah bahagianya, sakit bahagia, ya, susah bahagia, menderita bahagia, miskin bahagia. Kenapa? Bahagia jadi Islam. Dah itu nilainya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Tuh Mas Arif udah diancam tuh sama keluarganya. Kalau kamu nggak balik lagi, udah nggak dapat jatah warisan, nggak mau dia, tetap biarin. Saya penting saya jadi Islam. Ya, andai kata pulang kampung, bukan pulang kampung untuk balik jadi Katolik, dia pulang kampung kalau bisa bikin pesantren, dakwah di sana. Begitu cita-citanya, Masya Allah, ya, kan luar biasa. Begitu juga Julius, ya. Saya tidak butuh harta dunia, yang saya butuh adalah tadi ketenangan dalam hidup, dan ketenangan itu nggak dia dapat selain menjadi Islam. Ya, ayo Bu, ya, jangan mau kalah sama saudara-saudara kita yang mu'alaf, nggih. Ibu rematik, alhamdulillah, ya Allah, ya. Matur nuwun Gusti, gitu. Ya, ya Allah, sikil kula, ya Allah. Memang berat ini, ya. Tapi kalau ini dibiasakan, insya Allah malah jadi kesembuhan, Bu. Saya pun sama. Tadi malam saya kena sakit perut, ya. Kayaknya masuk angin itu, ya. Aduh, udah tidur miring salah, duduk salah. Ah, ya Allah, besok saya harus tugas ke Sragen. Nggak apa-apa, alhamdulillah hamba ikhlas. Malam hari ini hamba ikhlas, ya, menerima sakit perut ini. Mudah-mudahan menjadi ganjaran yang lebih baik. Besok aku minta, ya Allah, supaya Engkau sembuhkan sehingga perjalanan ke Sragen lancar. Alhamdulillah, Bu, ya. Sambil tidur itu saya sambil baca apa? Saya baca surat Ad-Duha ayat yang ketiga. Ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tahu nggak artinya? Cuma apal toh tapi nggak ngerti artinya toh. Nah, nanti dibuka di Al-Qur'an, ya. Artinya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala itu, dan Tuhanmu itu tidak akan pernah meninggalkanmu dan tidak akan pernah membencimu. Tuh hebat ayat ini. Itu aja saya baca. Allah nggak akan meninggalkan saya. Allah ada bersama saya. Allah nggak akan benci sama saya. Allah sayang sama saya. Gitu aja udah terus. Mari Bu, alhamdulillah ketiduran. Bangun jam 2:30, alhamdulillah bisa tahajud, ya, bangunin santri-santri juga, saya suruh pengumuman tahajud, saya suruh tahajud, alhamdulillah habis itu sembuh, ya, sehat sampai sini, Masya Allah, ya. Jadi itu, ya Bu, ya. Kenapa? Karena saya bahagia jadi Islam, ya. Bahagia tuh, Bu. Alhamdulillah mukanya langsung berubah sekarang. Nah, tadi masih ada yang cemberut, masih ada yang susah, alhamdulillah sekarang saya lihat wajahnya langsung cemlorot, ya. Cemlorot, ya, toh, ya. Ini bener toh, cemlorot, ya. Bercahaya, Masya Allah. Alhamdulillah. Itu saja. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin, Yai. Matur sangat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.